Nah, sekarang kita bahas tentang choosing true, false, not given for facts. Oke, ingat, kalau true artinya if the statement agrees with the information, false the statement contradicts atau berlawanan dengan information, not given if there is no information on this. Oke, ingat itu pengertian terhadap true, false, not given. Di sini instruksinya adalah write true, T-R-U-E, dengan huruf besar semua. Jadi kalau kalian menulis dengan T, saya tidak bisa menjamin bahwa jawaban kalian akan benar atau salah. Gitu. Jadi sebaiknya ikutilah instruksi di sana. Ketika disuruh menulis true, T-R-U-E, dengan huruf besar, lakukan itu. Oke? Di sini juga write yes, no, not given. Jadi tulislah Y-E-S dengan huruf besar jika jawabannya yes, no, N-O jika jawabannya salah atau bertolak belakang, lalu not given jika tidak disebutkan, atau it is impossible to say, nggak mungkin kita bisa bilang bahwa statement itu seperti itu karena tidak disebutkan oleh the writer. Oke, lalu kita lihat latihannya. Sekarang sekali lagi, kalian di sebelah kanan ada instruksinya, questions 27 to 30. Lalu kalian punya teks di sana, Britain needs strong TV industry. Oke, kalian nanti mencocokkan, is it true, false, or not given? Soalnya ada di berikut ini. Ya, saya berikan lagi waktu 1 menit, silakan di pause videonya, nanti saya akan bahas bagaimana cara menjawabnya. Oke, sudah? Sekarang kita cek jawabannya. Oke, question number 27. Armando Iannucci expressed a need of having more popular channels. Di sini cara melihatnya adalah kita harus cek keywords-nya. Keywords-nya itu biasanya berupa nama, kata kerja, lalu kata benda. Ya, di sini kita punya nama Iannucci, Armando Iannucci. Adakah dibahas di teks? Kita coba lihat. Armando Iannucci sudah saya highlight di sana. Lalu kata important than ever, ya. Lalu ada kata more strong popular channels. Kira-kira statements yang ada pada teks apakah sesuai dengan kalimat yang ada pada soal? Iya, betul. So, jawabannya adalah true. Begitu cara mencarinya ya. Oke. Berikutnya nomor 28. John Whittingdale wanted to dismantle the BBC. Nah, kita lihat ada nggak nama John Whittingdale? Yang mana tuh John Whittingdale? Oke, sudah saya highlight di sana dengan warna biru. Dan dia juga menyebutkan ada kata he wanted to dismantle the BBC. Ya, sesuai nggak? Memang kayaknya sesuai, cuma ada hal yang disebutkan di sana, ada yang nyelip di sana adalah rejected suggestions. Ada kata-kata menolak. Berarti harusnya ini adalah contradict, berlawanan dengan statement yang ada pada soal. Jadi jawabannya false. Ya. Yang nomor 29, Iannucci delivered the 30th annual McTaggart lecture. Ayo, keywords-nya mana? Ya, keywords-nya tetap ada Iannucci, lalu kita harus melihat ada McTaggart lecture, lalu ada 40th annual. Nah, pada teks kita punya 40th annual, tapi pada soal kita punya 30th annual. Nah, lo gimana nih? Apakah false? Apakah not given ya? Nah, kita nggak bisa bilang kalau ini false. Kenapa? Karena kan nggak disebutkan. Kecuali kalau dia bilang, he didn't deliver the 30th annual McTaggart lecture, baru itu jawabannya false. Tapi di sini kan dia delivernya yang ke-40, bukan yang ke-30, berarti tidak ada informasi kalau Iannucci deliver the 30th annual. Jadi jawabannya adalah not given.
Nah, di sini kalian bisa lihat posisi jawabannya itu berurutan ya. Ini yang nomor 27 di atas, nomor 28 berikutnya, lalu nomor 29 adalah berikutnya. Jadi jawabannya itu atau letak jawabannya itu selalu berurutan. Ya, mudah-mudahan bisa untuk menentukan true, false, not given. Sekarang kita lihat yang multi choice. Di sini agak lebih mudah karena untuk proses scanningnya itu sangat mudah sekali di sini. Kita lihat yang perlu dilakukan adalah membaca soalnya, lalu meng-highlight keywords yang ada, misalnya nomor 10 kita highlight tahun 1982, lalu hal yang perlu diperhatikan adalah soil erosion. Nah, pilihan untuk ABCD-nya pun kita bisa eliminate impossible answers. Caranya adalah jika ada kalimat atau pilihan yang mirip-mirip, kemungkinan besar itu jawabannya. Kita lihat di sini. Ada pilihan yang mirip-mirip di sana, yaitu pilihan A dan pilihan C, ya kan? Ada sama-sama 20%. Nah, tapi ingat, di sini bisa dibilang 20%, tapi pada teks bisa jadi yang ditulis bukan 20%, tapi 1/5, yaitu sinonimnya. Jadi kalian nggak boleh bingung nanti. Loh, nggak ada nih informasi 20%, adanya 1/5. Ya bodo wae ya, sama aja. Oke? So, kita coba highlight A sama C. Prediksi. Kayaknya di situ deh jawabannya, gitu ya. Oke, kita lihat nomor 11. By the mid-1980s, farmers in Denmark. Nah, berarti di sini keywords-nya adalah mid-1980s Denmark. Ingat, kalau di sini ditulis mid-1980, bukan berarti pada teks akan disebutkan literally mid-1980. Tidak. Bisa jadi 1985, 1984, seperti itu. Ya. Oke. Nomor 12. Nomor 11 itu options-nya ada nggak yang kalian lihat mirip-mirip? Ya, kemungkinan yang B dan C, seperti itu. Nomor 12, keywords-nya apa? Ya, increase in New Zealand after 1984. Yang mana jawabannya nanti? Oke, siap buat latihan ya? Ya, silakan. Kalian punya waktu 1 menit. Keywords-nya sudah saya bantu untuk fokus. Nanti kalian bisa lihat jawabannya yang mana. Oke? Sudah? Jawabannya adalah betul. Nomor 10, significant damage to 20% of farmland. Nomor 10 adalah C. Ada di mana posisinya? Ada di mana posisinya? Ada di sini. Ya, 1/5. 1/5 kan? 1/5 berarti 20%. Diminish the soil's productivity. Jadi di sini itu artinya memberikan kerusakan atau kehilangan productivity, soil's productivity. Jadi nggak subur. Ya. Yang berikutnya adalah the mid-1980s Denmark. Mana Denmark? Kita lihat Denmark, scan. Ini dia. Denmark. Fertilizer use double in Denmark. Tahun 1960 to 1985. Kalau di Netherlands 150%. Berarti jawabannya yang B. Twice, karena dia bilang double twice. Ya. Lalu yang terakhir, which of the following increase in New Zealand? New Zealand. Mana New Zealand? Ya, di sini. New Zealand. Bla 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 bla. Yang mana nih? Semuanya decline. Removal, stop land clearing, overstocking itu decline juga, atau reduce. Berarti ini dia. Farms begin to diversify, berarti yang meningkat adalah farm diversification. Nah, bisa ya? Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah tips for multi-choice. Paraphrase the information in the question and options. Jadi kalian harus bisa memahami perbedaan katanya, entah itu sinonim atau paraphrasing, ya. Lalu locate the precise information in the passage. And then you don't have to worry because answers come in order, gitu. Jadi jawabannya memang berurutan. Answers are usually letters, entah itu A, B, C, or D. Jadi read the instructions carefully to check. Tapi kalau multi-choice seperti ini, sangat jarang lah pilihannya itu 1, 2, 3, 4. Biasanya hanya A, B, C, D.